Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya ya, sahabat Altin di mana saja berada. Saya akan menjawab pertanyaan Anda ya, eh, bahwa bagaimana kira-kira kita berlatih, terutama memukul sansak supaya kita napasnya tidak ngos-ngosan. Ya, hal yang perlu saya sampaikan bahwa bukan kepada Anda saja, tetapi juga kepada cabang-cabang olahraga lain di mana saja berada. Ya, pertama kita kembali bahwa kalau kita memukul sansak dan kita ngos-ngosan, yang pertama kita harus lihat bahwa kebutuhan energi yang digunakan untuk memukul sansak ya, itu adalah kebutuhan energi anaerobik ya. Dan biasanya rata-rata anaerobik yang digunakan adalah anaerobik laktisit ya, atau anaerobik laktat gitu ya. Jadi untuk berlatih untuk memukul sansak, karena Anda kalau misalnya memukul sansak yang cuma satu dua atau tendangannya juga cuma satu dua dan Anda bisa bertahan sampai 3 menit ya, itu masih sifatnya masih aerobik. Tetapi kalau Anda memukul dengan keras ya, dengan keras dan cepat, itu berarti Anda menggunakan di samping speed Anda menggunakan sistem anaerobik yang namanya anaerobik laktisit ya. Itu sama dengan kita harus berlatih stamina ya. Bagaimanakah kita melatih stamina? Sebenarnya stamina itu adalah kakak ya, kakak dari daya tahan. Seorang yang belum memiliki daya tahan itu tidak mungkin dia memiliki stamina. Tapi kalau orang yang sudah memiliki stamina, maka dia pasti memiliki daya tahan. Karena orang berlatih daya tahan dulu, baru secara bertahap ditingkatkan menjadi stamina ya. Maka terkait dengan itu, saya menyarankan Anda ya, ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda berlatih untuk stamina ya. Jadi Anda berlari, jangan berlari yang waktunya panjang-panjang ya, setengah jam, 1 jam, itu berlatih untuk daya tahan. Tapi kalau Anda mau memukul dengan cepat dan Anda tidak ngos-ngosan, maka Anda berlatih yang katakanlah di bawah 1 menit atau di atas 4 detik sampai 1 menit. Jadi Anda berlari tidak dengan perlahan-lahan, tetapi berlari dengan kecepatan konstan. Artinya berlari dengan kecepatan-kecepatan tertentu ya. Jadi Anda harus berlari dengan kecepatan tinggi, dan itu dilakukan secara berulang-ulang ya, berulang-ulang setiap hari, dan itu dilakukan beberapa set ya. Itu yang pertama harus Anda lakukan. Yang kedua, bahwa Anda ngos-ngosan itu di samping juga stamina yang harus Anda latih, karena ada keterkaitan antara kondisi fisik, maka Anda harus melatih juga yang namanya daya tahan kekuatan atau strength endurance ya. Bagaimana cara berlatih itu? Bisa dua cara seperti yang sudah lalu-lalu saya sampaikan, bahwa Anda bisa yang pertama melatih ya, karena namanya strength endurance, maka satu-satunya yang harus Anda latih adalah dengan sistem latihan weight training atau latihan beban. Maka latihan beban itu bisa dengan beban dalam ya, bisa juga dengan beban luar. Kalau beban luar berarti saya sarankan Anda datang ke gym, melakukan latihan-latihan yang durasi latihannya atau repetisi maksimalnya Anda berlatih antara 25 atau 20 sampai 25 atau bisa 25 sampai 30 repetisi maksimal untuk berlatih strength endurance atau daya tahan kekuatan. Itu bisa dilakukan di gym. Tetapi kalau Anda jauh dari gym, saya menyarankan Anda untuk tetap melakukan yang namanya latihan beban dengan berat badan sendiri. Ya, Anda bisa dengan push up ya, Anda bisa dengan pull up ya, Anda bisa juga dengan dips ya, untuk otot-otot lengan. Tapi Anda jangan lupa, karena kita memukul bukan cuma dengan lengan, tapi kita memukul dengan mulai menggunakan seluruh tubuh, terutama lengan, kemudian togok, dan kemudian tungkai atas, tungkai bawah ya, atau kaki. Sehingga keseluruhan komponen itu harus dilatih daya tahan kekuatannya.
Nah, bagaimana cara melatihnya? Untuk otot lengan tadi saya sudah katakan, ya, dengan juga durasi yang lama Anda berlatih. Kalau Anda menggunakan waktu, bisa menggunakan ya 1 menit ke atas. Ya, kalau Anda mampu, Anda bisa 1 menit ke atas, atau Anda menggunakan waktu 1 menit push up, tapi dengan secepat-cepatnya, bukan dengan secepat-cepatnya, tapi dengan kecepatan konstan. Ya, Anda mampu bertahan sampai 1 menit, atau kalau bisa lebih, ya lebih baik. Ya, kemudian juga untuk otot-otot togok, macam-macam Anda bisa lakukan. Untuk otot perut, ya, entah depan atau sebelah bawah, Anda bisa sit up, ya, untuk punggung bisa V up, ya, ada knife, Anda bisa bermacam-macam gerakan kaki yang Anda lakukan, ya. Ada juga untuk punggung back up, tetapi Anda juga jangan lupa bahwa di samping-samping kita sini, togok sini, ada juga otot-otot yang harus dilatih. Maka pergerakan ke kiri, pergerakan ke kanan, bentuk latihan kaki kiri ke kanan dan segala macam itu menjadi penting, ya. Kemudian juga di otot-otot paha dan otot-otot betis itu juga harus dilatih. Latihan beban, ya. Anda bisa dengan beban tubuh sendiri. Kalau tadi saya bilang, maka Anda bisa squat jam, ya, atau bentuk-bentuk lain, ya. Anda bisa kalau squat, ya, Anda jongkok berdiri dengan hanya melipat setengah atau sampai 1/4 squat, ya. Silakan itu Anda latih. Dan juga untuk gastrocnemius, Anda bisa berdiri di ujung palang atau ujung sehingga berat badan Anda bisa diangkat-angkat terus. Dan bentuk-bentuk pergerakan saya tidak bisa menyampaikan di sini karena banyak. Silakan Anda mencari bagaimana bentuk melatih latihan-latihan untuk di betis bawah itu ada gastrocnemius, ada tibialis, dan ada sejumlah otot-otot besar di sana. Di paha itu ada hamstring di bagian belakang, di depannya itu ada rectus femoris, dan juga otot-otot quadriceps yang ada di bagian depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Di samping itu, yang terakhir adalah ketika Anda melatih untuk memukul, Anda harus menggunakan ritmik dari pernapasan, ya. Waktu memukul, ya, itu Anda harus mengeluarkan napas. Jadi kalau Anda pukul, ya, itu berarti Anda mengeluarkan napas. Pakai ritmik. Tarik. Itu ketika memukul, maka kita exhale, ya, kita mengeluarkan napas. Tetapi kalau waktu kita berhenti, maka kita menarik napas. Sehingga kalau Anda melihat orang waktu berlatih tinju, biasanya menggunakan macam-macam suara itu, ya. Ada yang itu berarti mereka sedang berlatih dan mengeluarkan napas. Ketika berhenti, silakan Anda tarik napas. Dan itu dilakukan terus-menerus, ya. Saya menyarankan Anda melakukan itu dengan intensitas atau dengan durasi pernapasan yang sama. Ketika itu sudah baik, baru Anda berubah-ubah timingnya, cepat lambat tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mulai berlatih untuk pernapasan, saya menyarankan Anda katakanlah 4 detik atau 1-0 sampai 4 detik Anda fight. Kemudian setelah itu Anda menarik napas, Anda fight lagi, mengeluarkan napas. Setelah itu Anda menarik napas lagi. Lakukan secara rutin, dan kemudian kalau itu sudah terbiasa, baru Anda mengcombine dengan bentuk-bentuk pernafasan yang lain, bisa keluar pendek, bisa keluar dalam jangka waktu panjang, dan itu dikombine sehingga Anda menjadi terbiasa, ya. Saya kira itu catatan saya buat Anda dan teman-teman semua di cabang olahraga apapun. Silakan kalau yang sifatnya kompetitif dan melakukan pergerakan-pergerakan yang rutin selama kurun waktu tertentu, apakah itu 2 menit, apakah itu 3 menit, apakah itu 1 menit, maka silakan menggunakan apa yang saya sarankan kepada Anda. Terima kasih dan salam untuk sahabat Altin, ya.